Bapak-bapak narasumber, dan pertanyaan pertama kepada Pak Tonin terkait dengan pasal-pasal apa saja dan dalam undang-undang mana saja yang dipersangkakan kepada Pak Ruslan Buton ini terkait dengan tindakannya, Pak. Mohon langsung pada intinya, Pak. Silahkan. Ya, terima kasih kepada Dek Abdul. Ya, biasanya kalau namanya huruf A itu biasanya orangnya cerdas-cerdas. Bagaimana pertanyaan juga saya lihat cerdas sekali nih. Bisa-bisa salah jawab malah petaka buat saya ya. Jadi begini, kalau judul diskusi kita hari ini kan judulnya apa ya? Masalah pemakzulan kalau tidak salah ya. Jadi apakah memang sekarang kita mau men-setting untuk dimasukkan Pak Jokowinya? Kan tidak ya. Nah, kan judulnya dialog virtual pemakzulan presiden amunisi atau ilusi. Nah, jadi sebenarnya kalau lihat judulnya ditarik Ruslan Buton dalam kaitan ini nggak pas sebenarnya kalau saya pikir. Tapi saya manfaatkan momen ini juga supaya masyarakat luas tahu bagaimana status daripada Ruslan Buton. Kalau pasal ditanya itu sesuai dengan yang dilaporkan itu ada 4 pasal, yaitu pasal mengenai ITE 28 ayat 2, setelah itu pasal mengenai KUHP 207, 14 ayat 1 dan 2, dan 15 ayat 2. Tapi setelah di kepolisian ditambah pasal 45A ayat 2 mengenai ITE. Nah, saya baca dulu detailnya ya sebelum saya kasih pemahaman buat kita semua. Jadi kalau pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE itu sendiri itu berbunyinya adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan sara. Nah, jadi untuk pasal 28, di antara kita di sini ada nggak yang merasa yang dikatakan Ruslan Buton itu untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan usaha, ada nggak? Kalau dibilang ada, ya berarti tidak sepaham dengan kami penasihat hukum. Karena kami melihat di sini tidak ada kebencian. Malah kita jadi tahu, oh begini rupanya menulis suatu petisi kan. Nah, setelah itu pasal 45A ayat 2 ini ditambah di pendidikan, isinya adalah setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan sekelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan sara. Nah, jadi saya nggak tahu ini masyarakat dengan masyarakat mana dimasukkan oleh penyidik maka ditampilkan ini. Apakah masyarakat, karena di situ kan tidak disebutkan masalah ada PKI, ada suku ini, suku ini tidak ada kan gitu. Hanya disebutkan seperti ucapannya, jadi tidak menyinggung suku dan bangsa yang lain. Nah, setelah itu dikaitkan dengan Undang-Undang ITE pasal 14 ayat 1 dan 2. Ini supaya kita tahu juga isinya ayat 1. Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong. Nah, jadi yang mana yang bohongnya gitu. Kan itu pemikiran dia. Kalau bohong itu saya katakan misalnya di sana harga mahal, paling murah. Di sini murah, paling mahal. Di sana nggak ada barang, nggak ada barang. Itu perdagangan. Dengan sengaja menerbitkan keonaran. Emang kita onar dengan kalimat-kalimat Ruslan? Saya rasa biasa. Malah onarnya, ketika kita bersama maka aulia kami pelapor akan lapor. Setelah dia melaporkan, setelah ditangkap jadi onar. Coba lihat di sosial media, di media, semua jadi naik itu itu pemberitaan. Jadi onar sekarang. Jadi sibuk. Kalau nggak ada juga orang tangkap kita nggak kumpul hari ini karena onar aja kan. Nah, onaran di kalangan rakyat. Rakyat mana mesti jelas dihukum dengan hukuman penjara setidaknya 10 tahun. Jadi kita paham sekarang kenapa dikaitkan 14 ayat 1. Nanti nggak kena ini pasal 14 ayat 1. Kita supaya bisa ditahan aja. 14 ayat 2, barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran. Saya nggak tahu pemberitahuan apa yang diumumkan oleh Ruslan, nggak ada. Kan dia hanya menyatakan ungkapan hatinya. Nah, setelah itu pasal 15, mengenai ITE juga,
barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap. Nah, yang mana yang dia katakan tidak pasti, mana yang dikatakan berlebihan atau yang tidak lengkap. Jadi gampang. Jadi ilmu itu paling gampang. Jadi yang kalimat itu kita kaitkan di sini mana yang masuk. Sedangkan ia mengerti setidaknya patut diduga bahwa kabar demikian dan atau mudah dapat menerjang keonaran. Onar apa? Malah onarnya itu setelah dilaporkan polisi. Setelah dia naik pesawat jadi onar. Semua orang cerita, dia kayak gitu karena itu aja semua sepanjang hari kan bisa jadi onar kita kan gitu. Dihukum dengan hukum penjara setingginya 2 tahun. Jadi yang 14 ayat 3 tahun, 15 2 tahun, 14 ayat 1 10 tahun supaya dia bisa ditahan. Nah, satu lagi pasal 207. Ini kan KUHP ini 207 harus dilaporkan oleh yang bersangkutan. Tadi pembicara sebelumnya menyatakan kan begitu bahwa harusnya individu bukan simbol-simbol. Di sini berbunyi barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa. Nah, penguasa itu mungkin yang presiden tadi maksudnya, saya nggak ngerti kan gitu. Atau badan umum, saya nggak tahu lembaga kepresidenan maksudnya. Yang ada di Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Nah, jadi kalau 14 ayat 1 tidak dimasukkan, jadi sengaja lah pasal dibuat sedemikian rupa supaya salah. Sekarang saya tanya kepada kita semua apakah animal masuk ke 15, 207, 28, 45? Ya, melihatnya belum, makanya saya mau membela. Nah, berikutnya lagi, untuk masuk ke ITE itu adalah siapa yang memasukkan ke dalam ITE. Nah, apakah memang tahu si pelapor, Ruslan yang memasukkan ke sosial media, sosmed siapa, dan jadi masih panjang ini. Seharusnya untuk dia jadi tersangka, harusnya penyelidikan dulu baru kenakan sebagai tersangka. Habis itu kalau 207 itu jelas mesti yang lapor ya yang merasa dihina tadi, ya apakah penguasa atau badan umum. Nah, sampai saat ini kita tidak tahu. Pak Jokowi belum pernah melapor, Presiden belum pernah melapor. Yang melapor adalah seorang masyarakat yang anggota salah satu partai yang terkenal dalam bidang cyber yang melapor. Surat kuasanya pun tidak ada. Kalau ada surat kuasanya, ya tunjukkanlah. Nah, karena dia kalau melapor itu jelas sebagai kuasa pelapor biasanya dalam LP ini tidak ada, hanya sebagai pelapor individu sendiri. Jadi dengan sudah kami berikan penjelasan, jadi kita sekarang bisa mengukur sendiri apakah kalimat Ruslan itu mungkin kita tidak. Tidak. Kalau kalimat Ruslan menghasut kita, kalau menghasut ya kenapa kita belum bergerak? Nah, tentu tidak. Apakah menimbulkan rasa kebencian kepada suku tertentu? Tidak juga. Agama tertentu? Tidak juga. Jadi di mana sarannya? Saran suku, agama, ras. Jelas. Suku, agama, ras mana yang kita termasuk dengan itu tidak? Berikutnya lagi onar. Onar itu kan harus dibuktikan. Polisi harus mengamankan yang onar-onar tadi. Kapan ada onar? Sampai sekarang tidak ada onar. Karena katanya di media di ITE banyak yang searching masalah ini. Orang yang mengupload masalahnya. Malah sekarang setelah tanggal 28 ditangkap, malah sekarang lebih tinggi lagi. Banyak orang yang dapat penghasilan daripada lagi itu membuat itu. Lebih orang sekarang kalau mau transparan. Jadi di mana kesalahan atau pidana daripada Ruslan. Belum lagi digali daripada isi dan hasil daripada kalimat yang dibuat. Belum lagi yang beredar di masyarakat sudah ada, nah itu ada ini. Sementara yang dibuat sama dia apa? Nah, jadi kaitannya kenapa dia menolak di BAP itu jelas karena dia bilang, lah saya membuat isi hati saya. Pasal yang dikaitkan sama dia tidak sesuai dengan apa yang dia buat. Onarnya siapa? Waktu diperiksa kan harus jelas yang onar siapa? Di kota mana, kampung mana, desa mana, suku apa sama suku apa berantem gara-gara ini. Itu tidak ada semua dalam 18 BAP yang dilakukan. Makanya waktu itu dia tidak mau menandatangani BAP, dia berkomunikasi dengan saya hanya tanya, apakah kau sudah mengakui perbuatanmu? Mengakui. Apa yang kau buat? Ya saya buat begini-begini. Ya udah, tanda tangan saya bilang. Nah, setelah itu masuk ke Jakarta, mau ditahan. Saya bilang, apakah kau mau ditahan karena yang kau buat ini menurut kau tidak salah? Oh, saya nggak mau ditahan. Maka dia tidak tanda tangan BAP penahanan. Itu yang terjadi. Nah, jadi kita berupaya agar Ruslan ini tidak ditahan, tapi ternyata terjemput hari Jumat hingga tertutup tanggal Sabtu, Minggu, Senin, Selasa baru
Jadi kemarin Selasa sudah kita ketemu, kita langsung melakukan upaya ABCD segala macam. Nah, mudah-mudahan secepatnya kita berdoa Bapak-bapak penyidik dibukakan hatinya, dibukakan pikirannya bahwa ini sebenarnya terampuk atur, harus sabar, menyatakannya jadi tersangka bisa 1 bulan 2 bulan kemudian harusnya. Kalau memang benar isinya itu menimbulkan yang terkait dengan pasal 14 ayat 1 dan 2 maupun pasal 15 tadi. Nah, kalau nggak termasuk ya sudah lepas, kalau ITE-nya jauh. Apalagi 207 jauh sekali. Pak Jokowi sampai sekarang nggak pernah lupa kok. Pak Jokowi biasanya kalau memang presiden tersinggung dia akan perintahkan. Nah, sampai sekarang kita belum dengar perintah tersebut kan. Nah, jadi semoga setelah kita perbincang ini ada aparat penegak hukum yang ikut, yang mendengar, nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Nah, saya mau kasih tambah sedikit bahwa tanggal 14 itu press conference dilakukan oleh Mabes Polri. Setelah itu baru di media keluar Ruslan terbunuh, Ruslan pecatan. Jadi sudah dibunuh karakter Ruslan sedemikian rupa. Sehingga kami sebagai tim pengacara hari Sabtu Minggu dan terus mengolahnya lagi bagaimana mengimbangi dalam media. Sehingga akhirnya terbuktilah ada PK 5 orang. Dia tidak dipecat karena membunuh, tapi karena sesuatu hal proses rangkaian mengenai LG tadi. Jadi sedemikian rupa kami menghadapinya, melawannya, melawan secara hukum, melawan kekuatan apalagi. Nah, jadi itu mungkin jawaban saya sementara. Terima kasih. Terima kasih Pak Tonin atas paparannya tadi terkait dengan pasal-pasal yang dipersangkakan kepada Pak Ruslan Buton. Kita langsung pertanyaan kedua yang ditujukan ke Pak Romi Librayanto, yang pada intinya pertanyaannya adalah apakah tepat jika kemudian pasal-pasal tersebut dipersangkakan kepada Pak Ruslan Buton terkait dengan tindakannya yang kemudian mengkritik presiden dalam hal